Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi saya diminta sama Bu Tanti untuk ikut mengisi lab skill ya. Tentang CADD, karena CADD ini ilmu yang sekarang ini sebenarnya sangat penting karena banyak sebenarnya ya diminati. Eh, Mahasiswa S3 di kedokteran biasanya langsung ditanya, kalau bicara obat langsung ditanya targetnya di mana. Nah, terus kalau nanti terus sama Prof. Mustafa biasanya bisa belajar doking sama Pak Hari. Jadi saya dapat hibah-hibah limpahan dari Prof. Mustafa kedokteran UGM ya. Sebelum saya akan mengisi, saya akan bertanya dulu. Di antara peserta ini ada yang sudah melakukan molekuler docking belum ya? Belum, Pak. Oh, mungkin teman-teman yang lain ada yang sudah pernah. Silakan yang sudah pernah unjuk jari atau silakan komen. Saya belum, Prof. Belum ya. Jadi apa namanya? Mudah-mudahan berguna ya. Nah, makanya saya minta list ya. Kira-kira ada enggak peserta ini yang tesisnya itu nanti melibatkan docking begitu, molekular docking. Nah, nanti kita ini ya. Kita lihat itu. Nah, seperti kemarin di S3 itu juga begitu. Setelah ada, oh saya Pak melakukan molekular docking, targetnya apa? Langsung kita praktekkan ya. Jadi hasil kuliah ini bisa langsung dipakai oleh mereka untuk bahan disertasinya begitu. Nah, maksud saya nanti kalau ada, mungkin pertemuan selanjutnya bisa kita bahas ya untuk membantu prakteknya itu seperti apa ya. Jatah saya berapa kali ya? Menurut Bu Tanti kemarin katanya 2 kali, Pak. Oh, 2 kali berarti paling tidak sekarang saya kasih teori, nanti yang berikutnya praktek ya, praktek. Mudah-mudahan ada yang punya bahan. Kalau bahannya dari peserta lebih enak karena kita langsung bisa diterapkan begitu. Baik, kalau gitu saya akan memulai dengan share screen. Tentang CADD ya. Jadi CADD itu Computer Aided Drug Design and Discovery ya. Jadi ini sebenarnya ada and discovery. Jadi CADD itu Computer Aided Drug Design and Discovery. Jadi sebenarnya software ini digunakan untuk merancang dan menemukan obat, tetapi nanti bisa diperluas ya untuk menganalisis ya. Jadi misalnya kalau ada yang meneliti yang kaitannya dengan struktur, bagaimana obat itu bekerja, itu bisa kita jelaskan dengan komputasi, dengan ikatan obat reseptor begitu. Yang sering dibahas itu adalah LBDY dan SBDD ya. Weekend based drug design dan structure based drug design. Nah, walaupun sebenarnya ada pharmacophore mapping dan yang lainnya, tapi itu jarang.
jarang dipraktekkan untuk penemuan obat. Yang sering itu dua ini. Nah, ligand base drug design. Jadi kita kalau bicara obat itu di sini yang kita bicarakan obat-obat yang bekerjanya lewat reseptor ya. Jadi bukan misalnya obat mah, antasid misalnya itu kan cuma reaksi asam basa itu tidak masuk. Jadi yang kita bicarakan adalah obat-obat yang bekerjanya melalui reseptor. Nah, yang disebut ligand based drug design ini di sini saya contohkan di sini ada enzim siklooksigenase 2 dan ada inhibitornya. Inhibitornya di sini SC58. Nah, ligand based drug design. Jadi discovery. Jadi mendesain obat berbasis ligan. Ligan yang dimaksud adalah small molecule ya. Berarti kita sebenarnya tidak memerlukan reseptornya, kita hanya memerlukan ligan yang berkhasiat, kemudian nanti kita mendesain molekul baru. Nah, saya bikin buku namanya hubungan kuantitatif, struktur dan aktivitas. Jadi kalau kita punya satu ligan, kemudian kita bisa membuat database-nya, itu nanti bisa kita buat persamaan garis untuk mendesain molekul yang lebih bagus. Nah, aslinya hubungan kuantitatif struktur dan aktivitas ini sangat mahal. Kenapa? Karena kita harus punya sejumlah data, ya, misalnya 20 data molekul. Molekulnya itu harus pasti ya, sudah disintesis, sudah dielusidasi struktur, sudah diuji efek tertentu. Nah, jadi biayanya sangat mahal. Tapi nanti akan saya modifikasi menjadi sangat murah. Nah, di sini bukunya ini ya, saya bikin buku ini. Yang berikut SBDD, Structure Based Drug Design and Discovery ya. Jadi mendesain obat berbasis struktur. Struktur yang dimaksud di sini adalah target ya, proteinnya. Berarti kita sebenarnya tidak memerlukan ligannya, hanya nanti sebagai pembanding. Jadi yang merah ini kita nggak perlu, hanya sebagai pembanding aja. Nah, jadi saya bisa mendesain molekul, saya tempatkan di sini, nanti kita lihat skornya. Saya juga nulis buku tentang molekul docking paracetamol dan analognya menggunakan PLAN ya. PLAN itu singkatan protein ligand and smooth system ya. Jadi bukan PLAN tanaman, bukan bahasa Inggris tanaman, PLAN bukan, tapi protein ligand and system ya. Jadi saya nulis buku ini ya kaitannya dengan disertasi saya ya. Dan saya mohon doa restunya ya, temuan obat saya itu sedang diproses sama investor, mudah-mudahan jadi obat. Kalau jadi obat nanti itu menjadi obat pertama temuan orang Indonesia ya. Sekarang ini ada 295 prodi farmasi di Indonesia, belum ada satu temuan obat sintetik di Indonesia. Kalau mau searching, di searching dengan kata kunci Algetika. Pakai bahasa Indonesia biasa Algetika. Nanti kalau di googling akan ada dua di situ. Yang pertama Lagurok, yang kedua adalah molekul saya ya. Kayaknya duluan saya dibanding Laguroknya. Nah, seperti itu. Jadi kita akan bicara yang pertama tentang molekuler docking. Jadi molekul ini ada yang disebut apa? Ada yang membahasa Indonesia kan menjadi penambatan molekul, jadi ditambatkan. Jadi sebenarnya docking itu adalah kompleks dua molekul yaitu obat dan reseptor ya. Jadi di sini energi ya, energinya memprediksi energi optimal dari dua molekul ya. Dengan asumsi bahwa keduanya itu ngedok ya, cocok gitu ya. Kalau dulu istilahnya kunci gembok, walaupun sekarang udah nggak tepat lagi ya. Kenapa? Karena kunci gembok itu kaku ya. Sementara obat reseptor itu fleksibel ya. Jadi obatnya bisa fleksibel, reseptornya fleksibel. Kalau kunci gembok itu kaku dua-duanya. Nah, yang di dalam docking ini yang penting adalah interaksinya maksimal ya.
Jadi interaksinya maksimal atau energinya minimal ya. Jadi kalau interaksinya maksimal, interaksinya kuat, itu energinya malah minimal ya. Jadi kayak seperti di rumah tangga ya, kalau pasangannya itu ikatannya kuat ya, suami istri, nah itu energinya akan stabil ya, nggak berantem gitu ya. Belajar dongeng ini bisa diterapkan ke sehari-hari. Nah, ada yang namanya rigid docking ya. Jadi dua molekul rigid seperti tadi ya. Key and lock model ya. Model kunci dan gembok ini zaman dulu ya, kunci dan gembok. Jadi mereka berusaha menjelaskan obat reseptor dengan kunci gembok. Ya, kita hargai karena ilmu ini terus berkembang ya. Jadi yang kita pelajari sekarang bisa jadi nanti sudah diperbaiki lagi ya. Seperti zaman saya kecil itu kalau benda terkecil itu kalau nggak salah itu apa ya? Itu molekul apa ya? Nah, sekarang sudah molekul sudah dibagi lagi ya. Kemudian ada yang semi fleksibel ya. Semi fleksibel itu reseptornya rigid ya, kaku, obatnya yang bergerak ya. Kebanyakan software malware dongeng seperti ini ya, semi fleksibel, ya autodoc dan lain-lain. Kemudian yang fleksibel, kalau fleksibel ini dua-duanya bergerak. Jadi baik protein maupun ligannya itu bergerak. Dan saya menggunakan ini kebetulan gratis, free ya, menggunakan plan ya, plan. Jadi plan ini dua-duanya fleksibel ya. Awalnya plan ini bekerja hanya di Linux ya. Linux juga dengan Win32. Waktu itu karena kita tidak terbiasa dengan Linux, kita ke Windows ya. Dengan mengadopsi pendrive Linux. Jadi Linux yang bekerja di Windows. Nah, itu cukup repot bolak-balik gitu ya. Dan hanya ada di bit 32 karena saat itu laptopnya itu bit 32. Nah, dengan adanya perkembangan kemajuan, perkembangan laptop, kita semua sekarang kayaknya sudah pakai bit 64 ya. Nah, sehingga waktu itu wah kayaknya nggak bisa ini. Sehingga saya bertanya sama peserta yang pernah ikut workshop saya, mantan dekan Fakultas Kedokteran UII, sekarang sudah jadi dekan lagi, Bu Isnatin. Nah, itu beliau tanya, Bu, dulu saya ngajarin Ibu pakai laptop 32 bitnya. Sekarang kan sudah 64, Ibu bisa kerja nggak ya? Waktu itu kebetulan beliau sedang S3 di kedokteran. Terus, oh bisa Pak Hari, karena suami saya itu dosen IT di UTY, jadi di UT-UT. Nah, sekarang malah bisa di Windows. Jadi karena Karena di pendrive Linux itu hanya adanya bit 32. Nah, sehingga akhirnya masa bisa dimigrasi ke Windows bahkan di bit 64 ya. Selain 32 juga bisa ternyata. Dan saya minta izin sama Bu Isnatin untuk ketemu suaminya dan ketemu diizinkan dan saya minta izin lagi ke suami untuk berbagi software yang dia kembangkan. Jadi sekarang ini sangat-sangat simpel ya. Dulu codingnya ada belasan, sekarang tinggal 2 baris. Jadi sangat-sangat simpel sekali. Dan itu sudah saya buktikan untuk menemukan obat ya. Obatnya sudah saya patenkan, sekarang ini sedang dirembuk sama investor ya. Nah, mohon doanya mudah-mudahan bisa menjadi bahan baku obat. Karena tahun 2024 itu Indonesia mau stop impor paracetamol. Indonesia mau bikin paracetamol sendiri. Kebutuhan Indonesia adalah 9.000 ton per tahun. Nah, ternyata kalau kita bikin obat itu kalau cuma bikin 9.000 ton per tahun itu rugi. Dan Indonesia Kimia Farma kelihatannya baru bangun pabrik dengan kapasitas 6.000 ton per tahun. Jadi masih ada sisa pasar 3.000. Nah, sehingga saya bincang-bincang dengan Direktur Kimia Farma, katanya mereka open begitu. Nah, jadi kembali ke sini, ini software bebas, free, tidak berbayar dari Jerman ya, namanya itu Exner Corp dan Steisel. Bacanya apa? To sell gitu. Nah, ini beberapa software docking yang digunakan, ada Autodoc ya. Mungkin ada yang sudah pernah melakukan docking, nanti kita bandingkan ya. Saya akan memperkenalkan software yang saya gunakan ya. Ada Autodoc,
kemudian ada UCSF, ada ICM, banyak banget ya. Ada Gold. Nah, Gold ini berbayar ini ya. Gold ini berbayar ya. Nah, Plan itu aplikasi doking yang telah di-benchmark secara internal di grup penelitian kimia medicinal di Free University Amsterdam dengan Gold. Jadi pernah dibandingkan dengan Gold yang berbayar ya, yang secara rutin dipakai di laboratorium kimia medicinal di Eropa dan Amerika. Dari hasil benchmark diketahui Plan setara dengan Gold ya. Jadi yang gratis tadi setara dengan Gold untuk protokol screening virtual di protein adenergic dan lebih baik dari Gold untuk protokol screening virtual nikotinik acetylcholine binding proteinnya. Jadi tidak kalah ya, tidak kalah. Dan kami pernah membandingkan dengan MOE yang berbayar 45 juta per tahun. Kita punya lisensi 2 tahun ya, mungkin udah dapat setahun ya. MOE ya, itu pernah kita bandingkan. Kita memvalidasi belasan kode PDB yang valid di MOE, ternyata di Plan juga valid, jadi tidak kalah. Nah, ini yang lanjutan tadi ya, ada MOE ini yang kita punya, farmasi punya 2 tahun lisensinya 90 juta. Ada Flag, ada Glade, ya. Ginger. Nah, di dalam doking itu ada validasi namanya ya. Jadi kalau kita metode penelitian biasanya harus valid ya. Berita juga harus valid ya. Sekarang ini berita luar biasa ya. Banyak fitnah, banyak hoax, banyak berita bohong ya. Dulu nggak ada, dulu sekarang kok banyak ya. Udah berapa puluh tahun nih. Ya, di bawah 10 tahun biasanya. Banyak hoax. Dalam metode penelitian juga harus divalidasi. Kalau enggak nanti kita jadi penelitiannya bohong ya. Jadi yang untuk docking itu yang divalidasi apa? Yaitu RMSD, root mean square deviation ya. Jadi akar rata-rata kuadrat ya. Jadi ya jadi RMSD-nya harus di bawah 2 angstrom. Ada juga sebenarnya yang di bawah 3 ya. Ada yang di bawah 3 ya. Nanti kita lihat ya. Kalau saya lebih yakin kalau di bawah 2 angstrom ya. Dulu pernah ada seminar internasional di UGM dan di UNY ya. Seminar internasional. Kebetulan presenternya dari Indonesia ya. Ada dari, nggak usah saya sebut ya, nanti enggak kena apa perkara ya. Ada di salah satu universitas gitu, dia presentasi terus RMSD-nya berapa? 10 loh, kaget saya. Jadi kalau RMSD 10 itu seperti data sampah ya. Nah, saya kaget lagi setelah saya tanya, RMSD-nya kok 10? Dia malah balik tanya, apa itu Pak RMSD loh? Jadi ini apa, jangan sampai kejadian ya. Jadi seorang dosen yang dapat proyek terus membagi proyek ke mahasiswa S2. Nah, S2-nya ini justru presentasi dikasih bahan mungkin tapi nggak dikasih ilmunya. Jadi dia bingung kan, kasihan ya. Jadi nggak valid kalau RMSD 10 hasil dokumennya sama dengan sampah. Maaf saja begitu ya. Ada lagi yang di UNY dulu presenter juga dari Indonesia barusan pulang dari Jepang. S3 barusan pulang terus RMSD-nya kelihatannya kok agak meragukan. Saya kejar terus. Akhirnya dia ngaku berapa RMSD-nya? 4 Pak. Loh 4 kan nggak valid. Iya nanti mau dicari lagi Pak katanya ya. Jadi docking itu apa ya, apa gampang-gampang susah ya. Tidak semua docking bisa dipertanggungjawabkan. Memang kalau di jurnal itu kan nggak ada resiko ya. Karena saya juga pernah ngalami apa. Saya itu saking senangnya mendesainkan molekul mahasiswa karena dia tertarik ilmu saya desainkan belum selesai, belum saya validasi, belum apa, kok didaftarkan ke seminar internasional di Jepang, diterima loh. Itu data sampah dalam arti. Kenapa? Ya enggak Pak, sudah diterima loh. Terus saya mau ke Jepang Pak, loh biayanya saya biaya sendiri Pak. Wah dia ngotot biaya sendiri ke Jepang, katanya juara apa gitu lah. Datanya amburadul. Akhirnya apa? Nama saya terseret di situ ya, nama saya terseret di situ. Ternyata dia masuk Elsevier. Ini data sampah kenapa bisa masuk Elsevier? Akhirnya ada apa yang kenal saya terus dengan pertanyaan yang halus datang ke kampus, kebetulan pas di kampus,
Pak Hari saya mau nanya di sini kan ini ada nama Pak Hari. Ini maksudnya apa? Nah, saya udah paham itu. Ya, jadi tak jelasin. Ini sebenarnya data sampah sudah terlanjur dimasukin sama mahasiswa saya. Jadi seperti itu. Jadi jurnal itu tidak mesti apa benar semua, enggak ya, ada juga yang salah ya. Seperti itu. Yang tadi sudah ya, plan. Nah, kelebihan apa? Dapat dioperasi di Windows Bit 64 maupun 32 dengan CMD hasil inovasi Satyo Nuryaji Sarjana Teknik Magister Engineering ya. Jadi CMD-nya ini kalau kita punya laptop, itu di laptop kita ada CMD tapi beda. Ini CMD yang untuk docking ya. Kemudian free, praktis, sederhana dan mudah, cukup single line comment untuk simulasi. Jadi tinggal 2 baris nanti codingnya itu. Baik protein maupun ligan bergerak, hanya ligan yang bergerak. Hasil docking dapat divisualisasi di software lain ya. Jadi hasil docking itu nanti kita ikat ya. Ini asli temuan saya. Kita ikat, dijadikan bentuk file PDB, kemudian bisa kita bawa kemana-mana untuk divisualisasi. Skor docking bulan sampai ratusan. Nah ini selera aja ya. Saya lebih mantap kalau skor docking saya misalnya minus 80, minus 90, minus 100 dibanding minus 7, minus 8. Itu masalah selera ya. Ada orang yang sukanya bawa uang besar, ada yang uang kecil ya. Bawa uang 100.000, 50.000 gitu ya. Nah mungkin ada juga yang sukanya bawa uang kecil 1.000, 2.000 ya. Nah itu masalah selera kalau ini subjektif. Ada juga kelemahannya, plan tidak menyediakan fungsi preparasi protein, ligan maupun visualisasi, sehingga diperlukan software lain ya, yang sama-sama free, gratis ya. Saya punya Yasara, nanti saya bagi softwarenya ya. Ada Yasara, ada Marvin Bin atau Marvin Scat ya, itu gratis juga ya. Paling-paling kalau kita minta lisensi apa kita hanya pakai email institusi nanti dapat lisensi. Yang saya bagi nanti Yasaranya adalah lisensi saya ya. Kalian kalau pengen lisensi sendiri nanti ngisi apa data. Nah, kan nanti kalau punya lisensi sendiri pas buka Yasar itu ada nama kita. Nah, untuk sementara pakai lisensi saya, jadi pas buka jangan kaget kalau ada nama saya nanti. Perlu beberapa revisi atom, kemudian perlu apa tadi? Software lain untuk visualisasi begitu. Nah, ini Yasara, jadi Yasara yang saya punya ini nanti ada tulisannya seperti ini saat dibuka ya, lisensinya untuk saya ya. Ini saya ditawarin yang berbayar itu 6 juta, saya masih mikir. Saya beli 6 juta dengan punya saya nggak ada bedanya karena saya belum memerlukan buat apa. Jadi ya saya belum mau ya. NBU yang apa? Yang nawarin saya 6 juta. Ini CM Axon ya, CM Axon tuh saya pakai yang lama, yang baru ada juga tapi kayaknya ya, saya udah terbiasa pakai yang lamanya. Sama-sama gratis. Nah, jadi nanti kita pakai Yasara sama CM Axon. Untuk preparasi protein dan replikan pakai Yasara, untuk ligan pakai CM Axon. Kemudian kita dockingkan dengan plan pakai CMD ya, di Windows Bit 64 atau 32. Visualisasinya nanti kita pakai Liquid dan PyMol ya. Ini dua software yang gratis juga, hanya perlu email institusi ya. Ya kita dapat masing-masing 1 tahun lisensi. Kalau habis bisa kita perpanjang. Nah ini kaitannya dengan riset saya itu S3 ya, SC58 inhibitornya di siklooksigenase 2. Kita validasi, kemudian RMSD-nya kita hitung, valid ya. Nah tadi udah analisa hasil pendapat molekul dengan RMSD untuk memvalidasi metode. Lalu nanti kita bandingkan molekul kita, skor dockingnya dengan referen ligand. Nah ini hasil 58 inhibitor siklooksigenase 2. RMSD-nya di bawah 2 berarti valid, kita bisa lanjut. Nah, peranan molekular docking untuk obat yang sudah diketahui aktivitas farmakologinya bisa memprediksi mekanisme kerja molekuler, misal HP 2009. Sekarang saya namakan ALG3 ya. Karena sebenarnya itu bukan temuan saya ya. Saya mau mendesain molekul yang sama dengan paracetamol, saya kasih nama parahidroksifenilurea. Khasiatnya sama persis dengan paracetamol, bedanya dia aman bagi hepar. Tapi sama Allah di Belanda kan reaksi saya menjadi 1,3 bis parahidroksifenilurea.
Sehingga saya kasih nama Al-Getika. Al itu Allah bahasa Ibrani, Getika itu analgetika antipyretik kiriman Allah begitu. Karena sebenarnya yang menemukan bukan saya yang mendesain ya. Tapi kalau penemu Allah gitu rasa-rasa nanti bisa saja ditolak malah ya. Kemudian untuk obat yang didesain memprediksi aktivitas biologis suatu obat yang dirancang ya. Jadi kita bisa merancang obat untuk menemukan obat ya. Kalau dulu Alexander Fleming menemukan penisilin kan nggak pakai niat, nggak sengaja. Kalau kita bisa ya, begitu. Nah ini yang penelitian saya ini ya. Ini Liga Natif S58 itu -71, paracetamol -67, aspirin -72, molekul algetika tadi -85, MH 2011 -95 ya. Ini dua-duanya sebenarnya udah granted ini, udah granted patent. Nah, ini buku saya yang terakhir desain molekul anti COVID ya. Saya baru nulis 14 buku ya. Mudah-mudahan akhir tahun ini bisa nulis lagi satu ya. Belum saya lanjutkan, saya buka diskusi dulu untuk tanya jawab. Ada yang bertanya tentang CADD molecular docking? Di antara sekian ada nggak yang tesisnya nyangkut uji in silico atau molecular docking? Ada nggak kira-kira? Mas Yandi, tesisnya apa? Mas David, Eh, Kalau tesis saya tentang standarisasi, Pak. oh nggak ada ya, nggak ada dockingnya ya. Sementara tidak. Berarti kimia analitik, analitik benar ya. Yang lain, Iya, Pak. yang lain ada nggak yang ada dockingnya, misalnya nguji bahan alam atau apa ada nggak? Mbak Dita, Silma, Saya ini analitik analitik TDM, semua, Pak. Iya. analitik semua ya. Jadi kenapa kok? Oh karena ini kan kimia apa? Labnya lab analitik ya. Ini Bu Tantinya yang nyeleneh ya. Analitik tapi terus ngajak saya untuk ngisi ya. Ya nggak apa-apa untuk pengetahuan ya, untuk pengetahuan. Kalau ada tadinya bisa kita praktekkan gitu untuk minggu depan supaya lebih menarik ya. Satu pun nggak ada yang yang ngomongin struktur ada nggak? Yang struktur gitu, maksudnya ya analitik atau apa, tapi ada strukturnya bisa nggak? Ada nggak? Mas Kevin, ada strukturnya nggak? Eh, Sepertinya tidak ada, Pak. Nggak Tidak pakai ada struktur. kayaknya. Yang lain nggak ada struktur. Silma, Silma apa? Saya pembuatan mikrokristal selulosa, Pak. Oh, selulosa ya, nggak bisa. Iya. Kalau Meftiana, ada nggak Anak yang pengembangan metode. pengen metode ya? Nggak ada strukturnya juga ya. Yang ada strukturnya satu pun nggak ada ya. Dodi Aditya, kalau yang tahun dulu itu banyak yang ada strukturnya ya, sehingga kita bisa ngasih contoh di sini ya. Satu pun nggak ada yang pakai struktur tesisnya. Maksudnya gimana, Pak? Ada Ya, struktur. misalnya analisis apa nama obat atau apa, sehingga kan ada Oh iya, strukturnya ya. iya, Pak. Kalau saya obatnya tramadol, haloperidol, triheksil gitu. Oh ya, tramadol gitu ya. Siapa ini tuh?
Iya. Tramadolnya diapain? Gimana? Tramadolnya diapain? Oh, ini sih Tesisnya apa? kan mengacu pada peraturan Badan POM tentang pengawasan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan. Selama ini Oh, kan metodenya masih farmakope, komendial gitu Pak, satu-satu gitu. oh Nah, ya coba ya. kita cari metode yang sekali running dapat 6 gitu. Ya, ya. Tramadol gitu ya. Yang Kayaknya tramadol, haloperidol, amitriptilin, terus hmm, klorpromazin, THP, oh sama baru dextromethorphan. oh ya ya obat-obat seperti itu ya. Ya. Yang lain ada juga. Ada yang lain peserta lain ada nggak obat-obatnya? Mbak Dini, Silma Dini apa obatnya? Ada obatnya nggak? Belum sampai ke produk obat, Pak. Jadi masih mengcompare dengan yang komersial. Iya apa itu? Yang komersial apa? MCC, mikrokristal selulosa, Pak. Oh ya yang tadi ya, yang molekulnya gede ya. Ya. Ini Iya, yang small molekul ini yang. iya. Kalau Mas Dodi apa? Ada molekulnya nggak? Mas Dodi ada? Mas Dodi yang ditinggal. Mas Alif, Kalau untuk sekarang belum ada rancangan tesis sih, Pak. oh belum punya ini. Kira-kira mau bikin Belum, apa gitu belum? belum ada sih, Pak. Masih cari-cari dulu, Pak. Mau cari-cari dulu. Iya, iya. Ini semester 1 kok ya. Oke, kalau belum ada. Nah, jadi kebetulan semester ini saya bimbing PKM ya. Jadi PKM-nya itu saya bimbing untuk apa? Untuk memodifikasi aspirin. Jadi aspirin itu kan obat yang sudah sangat laris, sangat terkenal ya. Dari penggunaan sebagai analgetik antipiretik, kemudian ada efek anti radang, kemudian yang terakhir ini adalah anti talet ya. Jadi untuk apa melancarkan aliran darah. Nah, kelemahannya apa? Dia itu ada gugus asamnya ya, asetil salicylic acid sehingga gugus asamnya ini sangat rentan apa mengiritasi lambung sehingga kita hilangkan gugus asamnya, kita modifikasi molekul. Nah, hasil modifikasi molekul ini ternyata mempunyai efek yang jauh lebih bagus dibanding aspirin dan tidak mempunyai efek samping mengiritasi lambung karena gugusnya kita hilangkan gugus asamnya, kita substitusi menjadi gugus basa. Nah, kemudian kita ujinya jadi kita prediksi dengan molekul dokeng, kemudian kita sintesis, kemudian kita elusidasi struktur, kemudian kita uji in vitro dulu. Nah, kemarin sudah presentasi, nggak tahu nanti bisa masuk ke PIMNAS jabatan Mas atau cukup sampai di laporan. Contohnya seperti itu. Nah, sekarang kalau gitu kita lanjutkan dengan apa yang namanya PDB ya, PDB. Jadi PDB itu ada protein data bank, bank data protein. Satu-satunya bank yang bebas riba ya. Jadi ini tidak mengenal riba, ya, tidak perlu nabung, tapi kita bisa ngambil uang, yaitu di bank data protein. Tapi bentuknya bukan uang, bentuknya protein yang bisa kita ambil, kita download, kita jadikan buku, baru kita jual jadi uang.
Jadi protein data bank atau bank data protein adalah suatu bank data protein yang dapat diunduh di laman yang memuat berbagai protein ya. Protein target suatu obat. Salah satu laman tersebut adalah RCSB, ya, RCSB. Sebagai contoh, protein target suatu obat adalah enzim siklooksigenase 2. Enzim ini berperan dalam perubahan asam arakidonat menjadi prostaglandin. Jika ada ligan atau senyawa yang dapat menginhibisi mekanisme atau menghalangi kerja enzim terhadap asam arakidonat, maka tidak terbentuk prostaglandin. Nah, jadi ini ada apa dari literatur. Nanti asam arakidonat ini dengan siklooksigenase 2 akan dirubah menjadi PGG2 dan PGH2. Ini adalah mediator nyeri, sehingga kalau ini diblok nggak terjadi, maka nyerinya tidak terjadi. Itu kerja daripada paracetamol sebagai analgetik. Nah, protein target suatu obat biasanya dalam bentuk kompleks ya, ligan protein. Ligan yang terikat dalam protein di PDB dapat berupa agonis maupun antagonis, sehingga tergantung itu kita mau mendesain obat agonis atau antagonis. Tadi udah contohnya yaitu 6 kok ya, isinya adalah enzim siklooksigenase 2 dengan inhibitor namanya SC58 atau S58. Kemudian juga ada enzim yang berkaitan dengan metabolisme paracetamol yaitu sitokrom P450. Ada kodenya 3E6I. Nah, ini yang saya pakai untuk memprediksi efek samping hepatotoksik molekul desain saya begitu. Nah, kita mungkin masih ingat kenapa paracetamol hepatotoksik dalam dosis tinggi atau dosis berlanjut ya, dipakai berlama-lama atau dipakai bersama obat yang membutuhkan enzim yang sama dengan paracetamol, misalnya derivat kurkumin, itu akan membutuhkan enzim glutathione esteranferase untuk konjugasi. Nah, itu kalau dimakan bersama-sama itu bisa menyebabkan hepatotoksik paracetamol, sehingga kalau minum paracetamol dengan temulawak atau kunyit gitu, nah itu dalam dosis banyak kurkuminnya itu bisa menyebabkan hepatotoksik begitu. Nah, sehingga di sini bisa kita memprediksi. Nah, bedanya dengan efek utama, kalau hepatotoksik, kalau efek samping ini, makin molekul kita makin diikat, makin disukai, makin stabil dengan enzim tadi itu makin hepatotoksik. Kalau enzim yang tadi siklooksigenase 2 itu makin stabil makin poten. Kalau ini makin stabil makin hepatotoksik. Bedanya efek utama dan efek samping seperti itu. Nah, ini 3E6I ini ada di RCSB ya. Human cytochrome P450-2E1 membentuk kompleks dengan inhibitor indasol. Nah, pemilihan ligan dalam PDB ya. Ligan dalam PDB akan menjadi referen ligan dalam validasi ya. Jadi obat yang ada di protein data bank tadi itu akan kita validasi dengan software kita. Ini contoh PDB anti-COVID ya, ada 6L7. Ini kode PDB yang dipakai oleh peneliti UNER yang dikawal oleh Badan Intelijen Negara ya. Sayang sekali waktu webinar saya tidak boleh nanya, saya ikut tapi nggak boleh nanya. Bapak nggak boleh nanya, oh ya udah. Nah, sampai sekarang tidak ada kabarnya. Grup riset yang dikawal Badan Intelijen itu sampai sekarang tidak ada kabarnya apakah berhasil menemukan anti COVID atau tidak. Sepertinya kok tidak. Kalau menemukan pasti sudah heboh ya.
Sudah banyak berita. Ini tidak ditemukan, COVID-nya malah udah pergi ya. Saya juga telat nulis buku ya. Saya baru, karena kesibukan, baru terbit buku saya Desain Molekul Anti COVID-19 pada tahun 2023 ya. Saat COVID-nya udah pergi ya. Nggak apa-apa ya. Nah ini protein targetnya seperti ini ya. Kita tubuh COVID-19 main protease membentuk kompleks dengan N3 ya. Nah, ini kita buka pakai Yasara. Ini N3 tadi ya, sebagai anti COVID tadi. Nah, terus kita copot, kita kembalikan. Nah, anehnya, ini udah saya ikat ya. Yang nggak saya ikat itu bisa lari. Nah, baru kali ini saya menyimpan molekul kok lari ya. Selama ini belum pernah ya. Pada saat desain anti COVID ini, saya baru pertama kali nyimpan molekul, kok besoknya gerak. Nggak valid lagi. Untungnya udah ada yang saya ikat seperti ini. Memang saya meyakini molekul itu suatu benda hidup karena dia punya ada gerakan ya, antar atom ada gerakan pegas, ada gerakan punter ya, makanya ada spektra inframerah ya. Jadi saya meyakini molekul itu benda hidup, tapi saya nggak nyangka kalau dia bisa pindah pose gitu ya. Ada lagi 3E9S ya. 3E9S ini juga sudah kita validasi. Ini 1G5S ya. Ini pesanan dulu ada yang sedang S2 di Inggris. Dan pesan saya untuk kelas online. Nah, dia sekarang udah lulus, sudah kerja kelihatan. Untuk apa namanya anti kanker ini. Ada juga reseptor anti diabetes ya, misalnya inhibitor alfa glukosidase. Nah, ini salah satu software Marvin Bin atau Marvin Scat. Jadi kalau kita Marvin Bin itu kalau di Intel ada 3, ada Marvin Scat, Marvin Space, dan Marvin View. Itu di sini kelebihannya apa? Walaupun gratis itu terdetek nama targetnya itu alfa glukosidase ya. Kalau di Yasara tadi nggak terdetek namanya ya, cuma kode. Nah, ini reseptor anti diabetes yang lainnya. 1 KNU. Banyak sekali, puluhan. Nah, ini tadi peroksidase proliferator aktivator reseptor gamma, PPARG. Nah, jadi seperti itu. Jadi sekarang ini untuk penemuan obat sebenarnya sangat-sangat gampang. Yang susah itu adalah nyari investor ya. Nyari orang yang punya uang, yang tertarik di bidang obat. Itu yang susah ya. Ada yang tertarik obat itu nggak punya uang. Nah, ada yang punya uang nggak tertarik ya. Lebih tertarik jadi sponsor MotoGP ya. Atau volley atau olahraga apalah. Ya, atau ada juga Formula E misalnya seperti itu. Nyari orang yang pas ini yang susah ya. Alhamdulillah saya dapat investor yang katanya punya uang, tertarik. Wah, alhamdulillah. Tapi ada problem. Ngambil uang sendiri susah loh. Kok bisa ya? Nah itu. Ini sedang doanya mudah-mudahan berhasil ya. Karena selama ini saya anggap ngambil uang sendiri itu gampang gitu ya. Ternyata enggak ya. Jadi saya kalau punya uang, misalnya ngambil 5 juta, 10 juta gitu kan, bisa tuh lewat ATM. Ternyata kalau uangnya banyak itu enggak semudah itu ya. Misalnya punya uang, kalau nggak salah itu punya uangnya berapa ya? 1.400 triliun misalnya. Mau ngambil uang 12 triliun gitu. Itu ternyata nggak bisa langsung masukin ATP, itu nggak bisa ya. Nanti keluarnya nggak keluar malahnya. Ternyata itu harus izin ya.
Jadi kalau kita punya uang, ini sekedar pengetahuan, nanti kalau kalian punya uang banyak jangan kaget ya. Jadi kalau punya uang triliunan itu bikin narik uang sendiri itu nggak mudah ternyata, harus izin pemerintah. Izin pemerintah ya. Karena akan mengguncang ekonomi negara. Nah, izin pemerintah biasanya ada oknum yang berwenang di situ. Nah, kebetulan katanya oknumnya itu minta. Bukan minta sih, katanya pinjem. Tapi kata investor saya, kayaknya sih nggak minjem itu. Bilangnya minjem, tapi saya yakin nggak akan susah ditagih ya. Ya, jangankan yang triliunan ya, yang jutaan aja kadang-kadang kita kalau minjemin orang itu nagih itu susah ya. Sekarang ini juga saya sedang nungguin ya. Mau nagih kok susah banget ya, tarsok ya. Nah, jadi katanya seperti itu. Jadi katanya ada oknum yang ada kaitannya dengan pilihan presiden untuk nyapres kayak gitu, sehingga investor saya itu keberatan kalau dipinjemin ya, sehingga sehingga oknumnya itu sehingga mempersulit ya. Nah, mempersulit jadi nggak keluar loh, waduh. Jadi sudah ada investor, dia punya uang tertarik nggak bisa diambil, akhirnya berusaha ngambil uangnya yang di bank lain, di bank Singapura, mudah-mudahan berhasil ya. Jadi saya baru sekarang, oh pantesan kok nemukan obat itu susah banget ya. Ilmunya sih bisa dipelajari, kalau sudah nyangkut uang itu ya uang ternyata wow kayak gitu tuh. Saya sama sekali nggak nyangka kalau saya pikir kalau punya uang itu ya ngambil sesuka kita, uang kita. Oh ternyata enggak kayak gitu Pak Hari katanya. Oh ya baru tahu ya, bisanya cuma mendoakan mudah-mudahan lancar begitu. Ada pertanyaan tentang molekuler doping dan PBB? Atau kalau untuk analisis ya kurang nyambung sih ya. Mungkin maksud Bu Tanti itu kalau ada yang tesisnya ada yang berkaitan dengan bahan alam misalnya, mungkin itu ya seperti tahun lalu, sehingga eh, dampaknya lebih manfaatnya lebih terasa. Kebetulan yang tahun ini kelihatannya nggak ada yang nyangkut ya dengan docking dengan in silico, sehingga mungkin kurang menarik begitu. Kalau sifat fisika kimianya juga nanti sama ya, Bagaimana? sifat fisika kimia yang dihasilkan juga nanti sama ya Pak? Sama dengan yang mana? Kalau misal hasil dockingannya itu. Ya, jadi kalau docking itu lebih ke interaksi obat reseptor. Kalau molekulnya sendiri itu sebenarnya bisa kita prediksi profil farmakokinetiknya ya. Jadi profil farmakokinetik, jadi misalnya kita punya molekul, dan kita itu molekul itu belum kita buat kan, mau kita buat. Nah, untuk mendukung alasan molekul kita ini bagus loh. Jadi misalnya gini, misalnya saya punya molekul mau menandingi paracetamol, sehingga saya harus membandingkan molekul saya ini lebih bagus dari paracetamol ini. Dari segi absorpsi misalnya ini, ya, itu bisa kita prediksi dengan software namanya PKCSM, sehingga nanti bisa untuk mendukung proposal kita. Kemudian nanti tentu saja akan kita buktikan. Jadi kalau sudah disintesis, kemudian nanti bisa kita uji hewan ya, uji in vivo namanya, dengan uji hewan coba. Kedepannya itu diharapkan uji hewan coba ini tidak ada lagi. Kenapa? Karena kasihan ya. Jadi ada yang namanya ilmu bioetika ya. Nanti saya bagi YouTube-nya. Itu kebetulan promotor saya almarhum Profesor Umar Anggoro Yeni itu Ketua Bioetika Internasional. Jadi di dunia ini ada ilmu baru yang namanya bioetika. Jadi bagaimana mengatur penyiksaan hewan, karena kasihan ya. Jadi kalau kita misalnya mau menemukan anti kanker, itu kan kita
pakai hewan coba. Hewan cobanya kita buat kanker coba. Ya kita buat kanker kan kasihan ya. Dia kalau bisa ngomong kan akan protes menjerit ya. Kemudian kita kasih obat. Ya kalau sembuh. Walaupun sembuh kan dia kesakitan dulu kan. Nah itu sebenarnya ke depannya diharapkan tidak usah memakai itu karena apa? Kita sudah ada molekuler docking. Sudah banyak database yang ditampilkan di protein data bank ya. Jadi misalnya interaksi obat anti kanker dengan target kanker misalnya itu sudah ada database-nya. Nah, itu bisa kita pakai untuk apa namanya uji in silico, uji docking sehingga apa? Sehingga nanti nggak usah pakai hewan lagi kasihan ya. Nah, seperti itu sehingga nanti bisa loncat langsung ke manusia karena hewannya sudah pernah dan sudah didatabasekan. Nah, seperti itu. Ada lagi pertanyaan ya. Jadi Terima kasih, selain Pak. ya, jadi selain docking sebenarnya ada ya kimia komputasi ya. Jadi kimia komputasi itu bagaimana kita mengkomputasi dulu di komputer sebelum kita praktek itu di lab gitu ya. Seperti misalnya saya pernah bantu apa namanya untuk formulasi misalnya ya. Jadi ada 2 molekul ini kalau digabung itu katanya bisa menambah kelarutan. Nah, sebelum kita coba di lab itu bisa kita komputasi. Kita simulasi di komputer ternyata bisa. Ternyata setelah dicampur itu log P-nya itu berarti kalau log P-nya naik berarti kelarutan di dalam air berarti kalau log P-nya turun berarti kelarutan di dalam airnya bertambah gitu ya. Nah itu bisa kita pakai untuk seperti itu. Jadi kimia komputasi itu tidak sekedar docking sebenarnya bisa dipakai untuk yang lain ya. Ada pertanyaan lagi? Nah, sebenarnya di YouTube saya itu sudah banyak sebenarnya, sudah banyak ya kuliah-kuliah ya. Karena sejak COVID itu saya beruntung ya, jadi COVID itu bagi saya berkah ya. Karena apa? Karena dengan adanya COVID itu ada kata yang dipopulerkan sama COVID yaitu penemuan obat ya. Tadinya penemuan obat itu nggak diminati. Terus dengan adanya COVID semua orang webinar penemuan obat. Meskipun sampai sekarang tidak ada yang ditemukan obatnya ya. Ya lumayan mempopulerkan kata penemuan obat. Yang kedua, dengan adanya COVID saya berkesempatan membuka kelas online ya. Dan bisa terkumpul sekitar 250 lebih video. Ya video 2 jam ya kelas online saya ya. Jadi alhamdulillah bisa berbagi pengetahuan gitu ya. Bahkan dulu ada S2 dari IPB itu pernah yang pakai Autodoc terus dia katanya pusing. Saya pusing Pak Hari kok sama saya dengan dosennya kok beda ya karena tiap peneliti membuat gradebook namanya. Kalau di plan nggak usah buat, udah dibuatkan saya bilang gitu. Terus dia ikut kuliah kelas online saya, terus dia senang banget ya. Saking senangnya dia mendokengkan kandungan daun salam itu 300 molekul. Jadi di dalam daun salam itu ada 300 molekul ternyata. Itu didokengkan semua. Terus saya bilang, lu kenapa kok semuanya dipilih aja yang kadarnya tinggi? Karena apa? Karena di dalam farmasi itu obat akan bekerja kalau melampaui MEC, minimal efektif konsentrasi. Jadi buat apa didongengkan kadarnya rendah? Dia akan nggak punya efek kalau kadarnya rendah. Terus dia jawab, enggak Pak, saya pengen tahu hasilnya dongeng. Nah ternyata di antara sekian itu ada molekul kandungan daun salam yang kadarnya rendah sekali, tidak teramati. Tidak teramati dalam artian pasti tidak punya efek karena saking rendahnya ya. Nah, tapi ternyata hasil dongengnya bagus. Nah, itu ternyata bermanfaat apa? Bisa dijadikan untuk menemukan obat baru. Ya. Jadi obatnya strukturnya itu perlu disintesis, kemudian bisa
buktikan nanti efeknya. Nah, seperti itu. Nah, ini bedanya orang farmasi dengan bioinformatika. Bioinformatika kadang-kadang nggak merhatikan dosis ya. Jadi dia memperhatikan struktur aja. Sehingga suatu saat zaman COVID pernah profesor dari IPB itu menyatakan kandungan jambu biji bisa untuk COVID. Wah, akibatnya apa? Jambu biji melejit harganya ya. Padahal ya itu bisa dipertanyakan. Kalau dosisnya nggak memenuhi, ya nggak akan punya efek ya. Kita makan paracetamol, dosis yang biasa lazim kan 500 untuk orang dewasa. Terus kita makannya cuma 100 mili, ya nggak ada efek ya. Nggak ada efek. Jadi itu yang kadang-kadang kita menyampaikan ke masyarakat itu nggak lengkap sehingga masyarakat yang kasihan ya. Kasihan. Yang beruntung ya penjual jambu biji ya. Jadi harganya jadi mahal. Tapi kadang-kadang juga enggak, ya pulaannya juga mahal ya. Jadi yang beruntung lagi yang punya pohon jambu, yang punya buah jambu. Kadang-kadang enggak juga. Yang beruntung nanti mafianya kayak beras misalnya. Logikanya kan harga beras mahal. Harusnya petani beruntung, tapi benarkah petani beruntung? Tidak. Jadi siapa yang beruntung? Ya mafia. Jadi kita ini Nah, seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Ya, kalau misalnya tidak bermanfaat untuk tesisnya ya palingnya untuk pengetahuan ya. Untuk pengetahuan menambah wawasan siapa tahu suatu saat diperlukan. Ada lagi enggak? Ada apa ya? Menyampaikan apa lagi? Mengapa menggunakan plan? Nah ini tadi sudah ya. Jadi Thomas E. Exner ya. Jadi ini ada webnya ya, webnya ada di sana ya. Jadi sudah, kelebihan sudah, kelemahan sudah. Nah ini saya menggunakan plan ini terima kasih sama plan karena software ini bisa mengantarkan saya ke ini ke insan berprestasi UGM ya. 3 kali saya menang 2009, 10 dan 2012 ya. Dan yang ketiga ini diprotes sebenarnya sama juri yang lain. Kebetulan ada jurinya yang kenal saya, tapi nggak kolisi ya. Kenal aja ya. Jadi sekarang udah Profesor Gede Bayu. Beliau dari fisika MIPA UGM. Beliau menemukan ronsen digital ya, ronsen digital. Ronsen digital itu yang beliau temukan kalau nggak salah harganya berapa ya? 500 juta kalau nggak salah ya. Kalau impor itu 2 miliar mungkin ya. Jadi nah sekarang setelah berapa ya? Kalau nggak salah 32 tahun berjuang, sekarang sudah ada yang memproduksi PT Modema. Nah, beliau salah satu jurinya, beliau bilang sama saya ngasih bocoran. Pak Hari kemarin yang tahun 2012 itu Pak Hari sebenarnya ada yang keberatan jurinya. Kenapa kok Pak Hari menang? Alasannya apa? Alasannya Pak Hari udah 2 kali menang. Kenapa ya kok yang ketiga? Biasa juga 2 kali ya. Gubernur 2 kali. Presiden 3 periode diprotes ya. Nah ini Pak Hari diprotes juga. Terus rupanya saya dibela sama Pak Bayu yang saat jadi juri itu belum profesor ya. Kata Pak Bayu, ini ada peraturannya enggak? Kalau 2 kali menang enggak boleh. Enggak. Kalau enggak ya enggak bisa. Akhirnya saya dimenangkan yang ketiga kali dan setelah itu ditutup ya. Untuk ajang inovasi patennya ditutup. Kemudian saya mencoba ke nasional
3 kali juga saya bisa menang 106, 107, dan 109. Sekarang ditawarin lagi, tapi saya belum berminat. Kenapa? Karena ternyata obatnya lebih banyak UGM ya. UGM itu kalau menang ini dulunya itu dapat 50 juta untuk penelitian ya. Jadi saya 3 kali dapat 150 juta untuk penelitian. Nah itu saya kasih ke mahasiswa S1 5 orang ya. Jadi 5 skripsi. Yang kedua 5 orang jadi 5 skripsi juga. Mereka dapat A semua cum laude, molekulnya nggak jadi ya. Nah saya nggak dapat karena apa? Karena masa bikin S3 kok bikin molekul nggak jadi. Akhirnya saya ganti judul dengan ide saya sendiri karena idenya itu ide pemberian sama dari dosen ya. Nah, sedangkan yang nasional ini dapatnya apa? Sertifikat sama buku. Bukunya harus beli. Ya, tapi nggak apa-apa untuk menambah kurikulum vitae ya. Nah, ini udah saya patenkan, keduanya udah granted. Nah, ini besok kita akan pakai Lickplot ya. Lickplot yang berlisensi akademik ya. Nah, nanti interaksi obat reseptornya seperti ini. Ini ada anak S3 di kedokteran ya. Menemukan obat namanya manutriose ya, manutriose seperti ini. Nah, manutriose seperti ini diuji terhadap sel kanker ya, diuji terhadap sel kanker bagus sekali ya, bisa membunuh sel kanker secara in vitro. Kemudian didokengkan juga bagus, jadi sesuai antara in vitro dan dokeng. Waktu itu pengujinya 7 ya, 7. Yang 6 itu memuji, wah ini calon anti kanker yang bagus. Hanya saya yang beda pendapat. Saya bilang, ini manutriose, ini ada kemungkinan nanti termetabolisme kalau masuk tubuh ya. Nah, termetabolisme sehingga apa? Sehingga nanti yang bekerja bukan ini, tapi pecahannya. Nah, pertanyaannya, pecahannya itu sebagus ini bukan ya? Nah, saya kok ragu, saya bilang gitu ya. Kenapa? Karena untuk mengobati kanker itu obatnya masuk tubuh, termetabolisme, terus berinteraksi dengan reseptor kanker kan gitu. Bukan sel kankernya dicopotin, taruh di bateri, terus dikasih obat kan enggak. Nah, makanya saya beda pendapat dengan mereka. Nah ini 3 dimensinya ya, 3 dimensinya pakai PyMol. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan? Oke, kalau gitu saya sharing aja ya. Saya sharing tentang riset saya ya. Mudah-mudahan jadi inspirasi ya. Kuliah. Saya pernah ngisi di ITERA ya. Tahun berapa ya ITERA? Kuliah tamu di ITERA. Saat ini saya sedang membantu dosen Fakultas Kedokteran Andalas, Universitas Andalas untuk men-screening 1000 molekul untuk anti papilloma virus. Jadi peran molekuler docking dalam penemuan senyawa obat baru. Nah, jadi penemuan obat ini bukan karena mahal,
Bermanfaat ini karena maha penyayangnya Allah, bukan karena kepandaian penemunya ya. Nah, jadi ini hasil paten saya. Nah, jadi saya akan cerita. Jadi paracetamol itu adalah obat yang sudah sangat-sangat terkenal ya. Ya, dan itu sudah ratusan tahun ya kayaknya. Jaya tidak bergeser, tidak bisa digeser oleh penemuan yang baru. Kenapa? Ternyata setelah saya selidiki itu, setelah saya cari-cari jurnal, ternyata banyak orang peneliti yang memodifikasi paracetamol ini menjadi molekul yang lebih poten, tetapi lebih hepatotoksiknya itu. Jadi makin poten, makin hepatotoksik, akhirnya menyerah ke paracetamol. Nah, saya penasaran, saya mengkaji bahwa paracetamol ini efek samping hepatotoksik itu karena gugus karbonil ini. Makanya saya ganti isosternya biar karbonil ini karbonnya tidak oksigennya kan nyedot dari C-nya nanti nyedot dari bensin. Supaya tidak nyedot ini saya kasih NH2 isoter CH3 yang ada pasangan elektron bebas sehingga nanti diambil. Jadi yang tadinya misalnya ngambil 10 jadi ngambilnya 55. Nah, sehingga di sini kurang positif. Karena kurang positif nanti efek sampingnya jadi lebih ringan dibanding paracetamol. Nah, apa yang terjadi ternyata setelah saya sintesis di lab yang jadi kok yang kanan. Jadi kiriman Allah yang kanan. Setelah saya cek, kok bagus banget, lebih bagus dari desain saya. Nah, sehingga kita ini sudah dielusidasi struktur ya. Nah, kemudian kita buktikan dengan uji in vivo dan histopatologi. Kemudian kita patenkan. Nah, kalau kita bikin obat itu kan hanya skala lab ya. Paling 5 gram. Pernah juga disuruh 1 on saya. Jadi saya dapat hibah bahan baku obat BPO dari Kemenkes untuk membuat 1 on ya. Dalam waktu berapa ya? 8 bulan ya. Bikin 1 on. Tapi untuk kebutuhan industri itu nggak mungkin bikinnya cuma on-onan, pasti kuintal ya, ton. Nah, sehingga saya perlu menggandeng orang teknik kimia ya. Mengenai teknik kimia untuk namanya bikin desain industri atau pilot proyeknya. Awalnya Kimia Farma tertarik, kemudian karena jarang di tempat kita nyari investor lainnya. Nah, nanti harus bikin pilot project. Sebenarnya tahun ini disetujui bikin pilot project di UGM ya. Disetujui dananya 1,1 miliar. Tapi ternyata Ternyata ada hambatan tadi ya. Ada hambatan, ngambil uangnya susah. Nah, kemudian yang kedua ada berita bahwa kalau dibangun di UGM itu nggak berguna. Kenapa? Karena nggak boleh sama pemerintah pilot project itu harus dibangun di tempat industri yang mau dijadikan tempat produksi. Padahal UGM bukan, sehingga kalaupun dibuat di UGM sia-sia 1,1 miliar sia-sia, makanya dibatalkan ya, dikembalikan uang. Kita akan buat di pabriknya nanti. Nanti hasil itu bisa untuk melengkapi uji preklinik. Kita sudah pernah melakukan uji preklinik tapi tanpa didampingi Balai POM. Kalau nggak salah itu habis dana sekitar 1 miliar, butuh waktu 4 tahunan waktu itu ya, karena tergantung penyandang dana kan. Nah, nanti bisa kita uji preklinik lagi harus didampingi Balai POM, kemudian uji klinik, kemudian baru kita registrasi. Nah, ini link temuan saya ya. Judul aslinya itu HP 2009 analgetik yang lebih maju dan lebih aman berbahan baku urea tandingan paracetamol. Sama penerbitnya diganti
turunan pupuk pencegah ambruk. Walah. Eh, Antara ketawa dan kesel gitu ya. Judulnya kok jadi turunan pupuk pencegah ambruk apa itu? Tapi ya nggak apa-apa lah. Nah, nama saya. Jadi waktu itu saya masih belum S3 ya. Statusnya udah granted sekarang, udah lama. Yang kedua, ini setelah saya dapat kiriman tadi ya, setelah saya dapat kiriman, terus saya tambahin inti bensin 1. Saya kasih kode MH 2011, suatu analgetik kompetitor paracetamol yang lebih aman dan lebih poten ya. Ini efeknya 5 kali paracetamol, tidak hepatotoksik ya. Tapi bahannya mahal ya, sehingga tidak saya tawarkan ke investor. Jadi saya ada 3 inovasi ya, yang masuk ke bisnis inovasi center ya. Ini masih alketika sebenarnya, tapi saya eksplorasi efek yang lain ternyata bisa untuk ini. Jadi satu obat 2 khasiat ya, bioetika. Saya kasih nama bioetika HP ya. Molekulnya sama, 1 gigabit per hidroksipenuria, obat khasiat ganda sebagai antibiotik dan analgetik ya. Jadi bisa untuk antibiotik. Ini buku-buku saya. Yang terakhir belum masuk ya, ini desain molekul anti COVID ya. Jadi ini buku saya tidak dijual di toko buku ya. Jadi buku saya itu online ya, bentuknya e-book ya. Yang fisiknya belum dibuat ya. Jadi ketiga buku ini sudah ada e-booknya ya. Kalau ini fisiknya ada, ini fisiknya ada. Kalau yang ini fisiknya nggak ada, adanya e-book ya. Ini buku-buku saya ya, banyak dijual di online ya.
Ini buku ini terbit di Jerman ya. Saya harus beli ya. Biasanya kalau saya apa ngarang nulis buku di Indonesia itu kalau terbit saya dapat gratis 10 ya atau 5 paling tidak. Terbit di Jerman enggak, saya malah suruh beli. Ya, waktu itu kalau saya sekitar 1 juta ya. Saya beli 3 juta untuk dokumen. Nah, jadi kalau kita mau bikin obat, mau menemukan obat itu syarat obat baru itu harus punya salah satu ya. Misalnya lebih poten, lebih aman, efek sampingnya lebih murah, lebih stabil, lebih unggul. Tidak resisten, tidak alergi misalnya ya. Nah, yang Alketika saya itu lebih poten, lebih aman efek samping, lebih murah ya, 3. Nah, dulu itu penemuan obat itu sebelum dengan komputasi itu dengan saat kimia komputasi itu dengan trial and error, kemudian dengan modifikasi molekul, kemudian dengan isoster ya. Nah, tadi ini yang CADD tadi ya, sebenarnya ada ini ada docking, ada pharmacophore, ada HKSA atau HISAR ya, ada virtual screening, kemudian ada de novo ya. Tapi yang sering dibahas 2 ini. Nah, tadi sudah ini. Nah, ini ya. Ini penemuan obat ala barat ya. Jadi kalau para pakar kimia medisinal kalau webinar ya dari ITB, dari UNER, dari mana-mana itu kalau ngomongin pasti pakai slide ini, slide barat ya. Menemukan obat perlu dana 5 kali APBN. Waduh, saya sedih saya. Kalau mindsetnya seperti itu sampai kiamat kita nggak nemukan obat. Sehingga saya mempunyai ide penemuan obat dengan kearifan lokal ya, lokal wisdom ya. Jadi kita ambil yang penting-penting dan kita akan buktikan bahwa saya bisa menemukan obat tanpa harus 5 kali APBN ya. Nah, kita pakai pedoman yang namanya state of the art ya. Jadi dengan kearifan lokal. Ini kata-katanya susah ya, tapi nanti contohnya mudah. Konsep yang digunakan dalam proses menilai dan menegaskan langkah baru dan inovatif dan merupakan sinonim dari ungkapan prior art ya. Kata-katanya susah, tapi kalau saya contohkan nanti sangat mudah dipahami. Nah, kita mengenal pipet untuk minum ya. Tadinya itu lurus, kemudian ada masalah untuk orang yang sakit agak susah sehingga dibuatlah cincin sehingga bisa dibelokin. Resleting yang tadinya melorot, IKK membuat ada cenilannya di sini untuk diklik. Kalau sudah diklik ini nggak bisa dipelorotin ya. Nah, saya mengambil dari situ paracetamol saya jadikan namanya prior art tadi ya. Kelemahannya apa? Hepatotoksik kita perbaiki. Jadi dulu paracetamol dikenal bekerja sebagai inhibitor COX-3, suatu varian COX-1 dan ini sudah ditolak oleh HIN. Ya, terbukti paracetamol bekerja secara sistem melalui inhibisi COX-2 secara in vivo pada manusia, sehingga saya mengikuti jurnal yang baru ini untuk menemukan Alketika. Kuresi tahun 2011 juga memperkuat penelitian HIN tadi ya, bahwa kalau ada ketiga enzim paracetamol nempelnya di COX-2. Nah, sehingga saya mendesain molekul tadi yang namanya Alketika dan MH 2011 tadi. Ini Alketika, ini MH 2011. Saya tambah CD bensin di sini. Sini atau di sini. Ini paracetamol. SC58. Jadi SC58 dengan paracetamol sama enggak strukturnya? Enggak sama. Kenapa kok bisa efeknya sama? Karena yang mengikat asam-asam aminonya sama. Ya. Nah, jadi kalau dalam docking itu yang penting bukan strukturnya sama, tapi asam amino
di target itu yang mengikat itu sama, banyak kesamaannya. Nah, ini software yang saya gunakan. Nah, ini PDB yang saya gunakan tadi. Ini metodenya, hasilnya. Nah, ini efek samping hepatosik. Saya dokengkan. Valid. Dan kita lakukan ini. Nah, jadi referen ligan minus 71, alketika minus 85, MH minus 95. Pareto minus 67 ya. Kita kalahkan ya. Dikalahkan sama alketika dan MH 2011. Ini juga ya, ini kalau apa? Makin stabil, makin hepatotoksik. Makanya yang menurut saya kurang stabil ya. Lebih minus paracetamol dibanding alketika dan MH 2011. Ini interaksinya dengan target. Ini asam amino ya, asam amino 3 kode. Jadi asam amino itu ada yang pakai 3 kode, 3 huruf maksudnya, ada yang 1 huruf ya. Ini yang pakai 3 huruf. Leucin 352, penilalanin 381 dan seterusnya. Nah, di sini ada dikenal dalam analgetik itu serin 530. Serin 530 ini terkenal sebagai fingerprint ya. Jadi kalau ada ikatan dengan serin 530 itu bagus. Nah, alketika itu ada ikatan meskipun hidrofob ya. Kalau di paracetamol tadi nggak ada. Nah, di MH 2011 malah serin 530 malah mengikat dengan ikatan hidrogen 2 ikatan hidrogen. Makanya bagus sekali ya. MH 2011 ini 5 kali potensinya dibanding paracetamol. Kalau alketika tadi hampir 2 kali ya. Jadi kalau dosis paracetamol 500, nanti alketika supaya aman kita kasih dosis 300 ya. Jadi 300 mg alketika itu setara dengan 500 mg paracetamol. Kalau kita nano nanti bisa menjadi 30 ya. Dengan dosis 30 mg nano alketika bisa setara dengan 500 mg paracetamol. Nah, kemarin sudah dihitung harganya bisa lebih murah dari paracetamol. Nah, ini elips dari strukturnya ya, yang alketika. Kita kerjakan di LIPI ya, NMR-nya sama LCMS, kalau IR-nya di farmasi UGM. Ini yang MH 2011 ya. Nah, kemudian kita konfirmasi ya, jadi kita konfirmasi dengan uji in vivo dengan hewan coba ya. Nah, ini efek analgetik dan metode geliat. Nah, jadi mudah-mudahan diampuni ya. Jadi tikus itu atau mencet kita induksi supaya kesakitan. Nah, itu dia nanti menggeliat. Nah, menggeliatnya itu yang dihitung. Nah, itu kan sadis ya, tapi ya mudah-mudahan diampuni ya. Kita nyiksa hewan coba untuk mengetahui efek analgetikanya ya. Nah, efek samping ini juga ini malah dibunuh ini ya. Jadi dikasih obat paracetamol, kemudian dikasih alketika, dikasih MH 2011 dengan dosis tertentu, nanti terus kita bunuh hatinya, kita periksa. Nah, ini yang alketika, hatinya seperti ini MH, ini paracetamol ya, kelihatan rusak ya, ini yang normal. Nah, jadi lebih poten dari paracetamol, lebih ramah terhadap hepar, lebih murah, memenuhi syarat untuk OVAF, hanya perlu 1 langkah reaksi, menghasilkan produk samping, bisa industri oleh ini. Belum ada temuan obat sintetik di Indonesia meskipun prodi farmasi 295. Nah, tahun berapa ini? 2022, tahun lalu Kimia Farma tertarik sehingga mengadakan perjanjian kerahasiaan. Nah, sayang sekali karena apa? Tidak tahu kenapa tidak ada gerakan ya, hanya menghasilkan perjanjian kerahasiaan sehingga kita cari investor lain yang lebih lebih tertarik ya. Sudah dapat
Sudah ada investor, sudah punya uang, diambilnya susah ya, gara-gara oknum. Mudah-mudahan yang di Singapura berhasil diambil. Nah, kira-kira itu tentang, ada pertanyaan, pernyataan? Saat ini saya sedang bantu mantan staf ahli Menteri Kesehatan. Jadi beliau ini dosen Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, namanya Dr. Andani. Dulu S3-nya di kedokteran UGM, kebetulan seangkatan kalau nggak salah, pernah ikut workshop saya, doking ini. Kemudian ternyata beliau itu punya prestasi pada saat COVID itu beliau berhasil itu labnya itu berhasil mendiagnosa itu COVID itu ya. Dari sampel 1, 2, dan seterusnya sampai ribuan, akhirnya dia terkenal ya, sangat terkenal labnya. Kemudian diangkat oleh Menteri Kesehatan jadi staf ahli. 2 tahun jadi staf ahli, kemudian beliau katanya, saya keluar Pak Hari. Kenapa? Nah, karena saya nggak fokus. Kalau jadi staf ahli menteri itu cuma di Jakarta terus, otak saya di Jakarta terus. Sementara dia punya industri diagnostik di Padang. Nah, sehingga dia mengundurkan diri dari staf ahli Kementerian Kesehatan. Bahkan beliau itu katanya, saya sudah 3 kali Pak Hari ditawarin menteri untuk jadi dirjen katanya. Dirjen tertentu, saya tolak. Kenapa? Ya karena saya pengen fokus mengurusi industri saya. Sehingga beliau pulang ke Padang, bahkan dia keluar dari komisaris kimia farma. Sekarang ngurusin di Padang. Beberapa bulan yang lalu ke rumah saya ya. Rumah saya dalam rangka jenguk saya karena saya kena stroke gitu ya. Saya kena stroke, lumpuh kiri. Kemudian sambil membicarakan itu penelitiannya, saya diminta bantu screening 100-an molekul untuk anti papilloma virus gitu ya. Nah, sayang sekali saya rencanakan ini tamu dari jauh dari Padang jenguk saya mau dokumentasi, mau saya foto. Sampai pulang saya lupa foto. Waduh. Nah, gitu ya. Jadi beliau konsen terhadap diagnostik, udah banyak patennya yang sudah diproduksi untuk alat diagnostik. Kemudian beliau tertarik untuk merambah ke obat. Sekarang sedang meneliti tentang itu men-screening 100-an molekul untuk anti papilloma virus ya, anti papilloma virus ya, untuk virus kanker serviks. Nah, seperti itu ya. Nah, saya menyarankan jangan dari jangan dari bahan alam, nanti susah saya bilang gitu. Bagusnya sih mendesain buat molekul sendiri yang gampang saya bilang gitu. Tapi untuk sementara karena dananya proposalnya bahan alam ya, proposalnya bahan alam screening 100-an molekul ya. 100 molekul. Kebetulan ada asistennya ya. Kemarin asistennya juga nengok saya, Mas Alfonsin, ternyata dia bukan dokter. Ternyata dia backgroundnya biologi ya. Biologi yang mempelajari bioinformatika. Jadi saya sangat terbantu adanya Mas Alfonsin ini ya. Ya cukup mumpuni ya, sehingga saya tinggal mengarahkan ya, mengarahkan. Nah, seperti itu. Jadi saya pernah mengatakan saya akan bangga jadi farmasi kalau ada temuan obat dari Indonesia ya. Jadi saya mohon doanya mudah-mudahan temuan saya itu bisa mendunia ya. Karena Amin. cita saya ini saya berani dibully ya. Ya, jadi mahasiswa saya pernah ya, penemuan saya ini banyak yang memandang sebelah mata ya, masih saya simpan ya. Mahasiswa saya bilang gini, mohon maaf ya Pak Hari, saya salah satu orang yang memandang sebelah mata. Oh, saya senang banget. Terima kasih atas kejujurannya. Karena apa? Karena faktanya itu memang belum ada temuan obat dari Indonesia. Dengan prodi 295, Fakultas Farmasi di Indonesia belum ada temuan dari Indonesia. Jadi saya sangat senang dia jujur itu. Ya, sangat senang ya. Jadi itu. Jadi cita-cita saya adalah menggeser pasar paracetamol dunia ya. Jadi mudah-mudahan bisa
membantu Indonesia ke depannya kemandirian bahan baku obat. Nah, kalau temuan saya ini berhasil, itu nanti akan membuktikan bahwa menemukan obat itu nggak susah. Nanti akan banyak diikuti orang-orang yang selama ini pesimis ya. Masa kita saya tuh iri dengan dalam tanda kutip iri dengan Habibie. Habibie kan bisa menciptakan pesawat terbang R80. Dulu Habibie itu juga di Cina ya. Kalau nggak salah Pak Amin Rais itu pernah pokoknya pesawat Pak Habibie nggak usah ditembak nanti jatuh sendiri. Wah ternyata itu dalam banget itu sakit sekali. Sekarang Pak Habibie membuktikan bisa membuat pesawat R80. R80 ini pesawat terefektif di dunia, bisa menggabungkan udara panas dan dingin sehingga menjadi efektif ya. Nah, mudah-mudahan pesanannya dipenuhi ya, ada dananya ya, karena yang pesan udah banyak sekali ya. Jadi saya itu berharap juga seperti itu ya. Jadi paling enggak paracetamol ini sudah lama banget bertengger di dunia ya. Sudah saatnya kita geser dengan Algetika ya. Algetika itu itu Allah, getika, analgetik antibiotik kiriman Allah. Jadi bukan punya saya. Itu yang nemukan saya hanya di lantaran untuk dikirim ya. Dan itu pernah ada yang salah paham. Salah paham gini. Algetika itu kan diketahui lebih poten, lebih aman, lebih murah dari paracetamol. Sehingga pernah investor saya itu ketemu sama direkturnya Tempo. Ketemu tetanggaan gitu kan. Nah begitu cerita Algetika itu besoknya udah kabur, nggak bisa temuin lagi. Karena wah ini dianggap ancaman. Ya ternyata Ternyata kalau kita misalnya mengimpor paracetamol itu kan ada fee-nya ya, ada fee-nya. Ada fee-nya. Jadi kalau nanti paracetamolnya tidak diimpor lagi kan kehilangan pendapatan. Padahal itu informasinya belum lengkap ya. Terus saya tambahin Algetika ini molekulnya Allah, kiriman Allah. Jadi tidak akan merugikan siapapun termasuk paracetamol. Setelah saya teliti, ternyata banyak obat yang mengandung paracetamol dan ibuprofen. Kenapa dikombinasi? Karena untuk mengurangi efek samping paracetamol sehingga digabung dengan ibuprofen. Itu beberapa industri membuat formula seperti itu. Nah, setelah saya teliti, ternyata kombinasi Algetika dengan paracetamol itu lebih bagus dibanding kombinasi ibuprofen dengan paracetamol. Jadi yang punya paracetamol nggak usah khawatir Algetika itu akan mengganggu, justru menguntungkan. Yang tadinya paracetamol itu digabung dengan ibuprofen bisa digabung dengan Algetika sehingga menjadi lebih poten, lebih beruntung. Jadi harusnya gitu. Coba karena sudah ketakutan dia kabur ya, susah ditemui ya, susah ditemui. Tapi akhirnya dengan info-info yang kita punyai ternyata ketemu juga. Oh ternyata Tempo ini mau bikin paracetamol juga ya. Mau bikin paracetamol dan mereka juga masih ternyata ada beberapa industri farmasi di Indonesia itu saya lupa namanya itu kalau nggak salah 5 industri itu mau join mau bikin paracetamol. Nah ternyata bikin paracetamol itu juga itu tadi kalau cuma bikin 9.000 ton per tahun itu masih rugi. Nah, bagaimana? Sehingga mereka juga masih kebingungan sebenarnya ya. Jadi kita berusaha mudah-mudahan berhasil nanti ya. Jadi ini tim saya kemarin ke Bandung meninjau industri farmasi cucunya Kimia Farma ya. Mudah-mudahan tidak banjir lagi karena di Margahayu itu daerah banjir dulu sekarang enggak. Mudah-mudahan langkah selanjutnya bisa mengakuisisi 2 industri farmasi cucunya Kimia Farma yang bisa untuk memproduksi Algetika nantinya. Mohon doa restunya. Ya, jadi Ya Pak, amin. Semoga lancar. ya mohon doa restunya. Ini masih 3 menit ya. Jadi selain itu kedepannya kami juga ingin inovasi itu ya. Setelah berhasil menggeser paracetamol, kalau bisa menggeser aspirin ya dengan tadi isoster aspirin yang sekarang sedang dikerjakan mahasiswa farmasi sama kedokteran dapat PKM ya. Itu kalau berhasil nanti akan kita hilirisasi ke tingkat industri ya. Mudah-mudahan kalau dananya lancar ya itu bisa terlaksana. Nah itu saja
Waktunya tinggal 2 menit. Kalau masih berminat nanti kuliah berikutnya hari ini ya. Kuliah berikutnya tetap hari Sabtu. Bagaimana? Insya Allah bisa, Pak. Untuk teman-teman bagaimana? Untuk teman-teman. Ya, jadi sekali lagi hari Sabtu nanti kalau mau praktek kita praktekkan ya. Kalau enggak juga ya kita ngobrol-ngobrol sekedar nambah wawasan begitu. Ya nanti bisa kita bicarakan lagi di grup ya. Ya insya Allah nanti hari Sabtu lagi jam 8 sampai 9.40. Nah mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ilmu ini kurang bisa diterapkan di tesis-tesis para peserta karena memang saya ini dicomot oleh Bu Tanti ya. Jadi sebenarnya saya lebih cocok kalau pesertanya dari kimia medisinal yang kaitannya dengan struktur-struktur ya. Tapi karena Bu Tanti kelihatannya memandang molekular docking ini ilmu baru yang perlu diketahui sehingga Bu Tanti menginstruksikan saya untuk berbagi tentang CADD ya. Saya juga kemarin ngajar kimia medisinal CADD ini di Institut Teknologi Sumatera ya, malah dia 3 SKS ya. Kalau masih cuma 2 SKS, dia ngambil 3 SKS, padahal prodinya kimia ya. Ada juga di UMY ya, saya diminta tentang ngasih CADD di UMY untuk minggu depannya lagi ya, di November, minggu kedua November. Nah, mungkin itu saja. Saya tutup. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, mari sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya, mari silakan. Terima kasih juga untuk yang nonton di YouTube ya. Tapi nanti ada yang nonton di YouTube, terima kasih juga atas waktunya berkenan menonton YouTube saya. Permisi, Pak. Mohon izin sebelumnya, Pak. Apakah boleh saya bertanya sedikit?